Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, Mbah. Sugeng sonten, Mbah. Ya, ini kita akan mengupas satu pertanyaan, Mbah nggih. Ini juga banyak sekali teman-teman kita yang bertanya terkait dengan suatu hubungan, entah itu pacaran, tapi yang paling banyak itu adalah perselingkuhan atau berantakan dalam rumah tangga. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa memang kalau orang ingin mendapatkan itu pasti seolah-olah manis, yang dikatakan tuh hanya yang manis-manis saja, Bang ya. Tapi ketika memasuki bahtera rumah tangga, selalu ada saja permasalahan yang menerpa, dan rata-rata, Mbah, paling banyak itu kasusnya adalah perselingkuhan. Apakah hal ini tidak bisa disikapi terkait dengan ilmu atau kiat-kiat, Mbah, agar bisa meminimalisir, Mbah? Kita tahu bahwa di zaman sekarang perubahan demi perubahan, baik perubahan dari akhlak, perubahan dari perilaku yang disebabkan karena yaitu naiknya zaman atau perkembangan zaman. Kita tahu bahwa perkembangan zaman dengan alat-alat yang mana bisa merubah dengan akhlak kita seperti di media sosial atau dengan hal yang lain, yang artinya orang semua berpikiran yang membulak-balik, artinya orang yang baik menjadi buruk, orang yang jujur menjadi tidak jujur, orang yang benar-benar mulus, orang-orang yang benar-benar lugu menjadi tidak lugu karena mereka mendapatkan pengaruh dari luar, atau terutama di media elektronik, bahwa banyak penyajian-penyajian yang mana yang sangat menggiurkan sekali, sehingga kadang-kadang kita sangat susah sekali menghindari hal itu. Yang jelas di dalam kehidupan berumah tangga itu yang paling penting adalah tata cara persiapan kita menjalani bahtera rumah tangga, yang misalkan kita tata cara memilih, sehingga kita apabila berpacaran, apabila kita memilih suami atau istri, kita harus mempelajari dulu dengan seluk-beluk kehidupannya, yang terutama tentang keberadaan pekerjaan dan ekonomi. Kita berumah tangga tidak hanya mengejar dengan cinta, tidak hanya mengejar dengan kesenangan, namun rumah tangga membutuhkan tegaknya ekonomi, cukupnya kehidupan, kebutuhan. Kadangkala kita hanya memburu ketampanan dan kecantikan di tengah-tengah perjalanan, yang akhirnya mereka-mereka yang berumah tangga bertengkar karena ekonomi. Sehingga karena ekonomi, kadang-kadang tuntutan-tuntutan daripada istri, mereka kadang berpaling kepada teman atau rekan yang lancar atau yang sukses. Disinilah letaknya kita apabila mencari istri atau suami atau berumah tangga. Benar yang dikatakan para leluhur dulu adalah bibit bobot bebet, artinya bibit adalah mencari pasangan yang memiliki yaitu kesempurnaan dalam kehidupan atau kesempurnaan dalam tubuhnya, karena terah itu penting. Kalau terahnya atau keturunan daripada orang yang kena penyakit misalkan epilepsi, kanker, tumor, stroke, darah tinggi, tentu akan berimbas kepada keturunannya, termasuk kencing manis. Sudah banyak sekali penyakit yang berasal dari keturunan. Maka orang tua dulu mengatakan carilah pasangan dengan kata-kata bibit bobot bebet. Bobot artinya mencari pasangan atau suami atau istri yang berbobot, artinya mereka memiliki ketangguhan yang andal, misalkan mereka suka bekerja, mereka giat bekerja, dan mereka bertanggung jawab, mereka berdewasa, mereka merasa kalau ini sudah nikah, makanya mereka harus menutup kesenangannya, mereka harus menutup percintaannya, mereka harus tahu bahwa ini sudah berumah tangga, sehingga mereka adanya hanya bekerja. Banyak lagu-lagu yang diciptakan para leluhur yang misalkan ada kalimat orang butuh kai-kai, butuh kumung nyambut gawe. Saya ulang lagi, ada dari Sino Parijoto yang menyatakan orang butuh kai-kai, butuh kumung nyambut gawe, artinya rumah tangga tidak butuh sesuatu hal, mereka hanya bekerja untuk kebutuhan kehidupannya. Kemudian kita yang ketiga, kita uraikan tentang bebet artinya mereka benar-benar bisa mengikat rumah tangganya dengan berdasarkan ketakwaan, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita tidak bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau kita tidak beribadah yang andalan, maka kita akan kocar kacir, karena rem-rem kita untuk menabrak atau untuk menghindari hal-hal yang murka, untuk menghindari perselingkuhan dan sebagainya, hanya ketakwaan kepada Tuhan. Apabila kita bertakwa, kita percaya
apabila Tuhan bersama kita, maka kita akan takut dengan dosa, kita takut dengan perselingkuhan. Maka bibit bobot-bobot adalah merupakan kalimat dari nenek moyang kita yang patut kita lakukan, karena dituntut dari orang tua itu sangat penting sekali, sebagai pilihan kita untuk mencari pasangan istri dan suami. Sehingga di dalam kita apabila berumah tangga, kita hendaklah untuk bekerja sama dengan istri, artinya harus saling pengertian, saling menyikapi dan saling menghormati. Sehingga kalau nanti menangnya sendiri, kita egois, maka tidak akan berjalan dengan selaras. Kemudian kiat-kiat yang kita perlukan tentu pasti ada. Hingga apabila istri kita, suami kita, atau anak kita pun membuat heboh di rumah tangga kita, tentu kita bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan minta tolong kepada Tuhan, maka kita harus mengerti jalannya, harus mengerti kiat-kiat yang harus kita lakukan. Yang jelas, apabila kita berdoa yang baik, tentu Tuhan akan memberikan pertolongan, sehingga orang-orang yang berantakan, orang-orang yang bercerai, atau orang-orang yang bertengkar, maka akan diberikan anugerah dan tidak jadi berantakan. Sehingga kiat itu penting dipelajari bagi kita. Apakah kiat-kiat bisa dipelajari? Dari bagaimana kiat-kiat itu? Maka kita harus mencari sumber-sumber kepada orang-orang yang mengerti tentang ketuhanan. Orang yang mengerti ketuhanan, orang yang mengerti dengan panembah, maka mereka pasti memiliki rahasia-rahasia, pasti mereka memiliki kiat-kiat tata cara agar rumah tangga itu tidak terjadi berantakan, atau bagi orang-orang yang berantakan agar mereka bisa rukun kembali. Doanya pasti ada amalannya. Sehingga kesimpulannya, kita harus mendekati kepada orang-orang yang punya pengalaman tentang ketuhanan Yang Maha Esa itu, Mbak, yang paling penting. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin di lain waktu, jika teman-teman masih belum paham dengan keterangan Mbah Kendil, kita bisa ulas lebih dalam lagi, Mbak. Mbah Kendil mungkin ada tambahan yang lain, Mbah. Yang jelas kita yang paling penting adalah rem yang paling penting. Yang pertama adalah apabila kita sudah berantakan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita minta tolong kepada seseorang agar kita bisa rukun kembali. Kiat-kiat dari orang-orang yang mengerti tentang ketakwaan pasti ada, sehingga kita harus berusaha jangan sampai kita kena genjatan-genjatan tentang rumah tangga berantakan terus kemudian kita mundur. Kita tahu bahwa kehidupan ini, jodoh ini ditentukan Tuhan, ditentukan oleh Allah, tapi tidak ada buruknya kita berusaha agar rumah tangga ini tidak berantakan. Terima kasih. Ya teman-teman, karena Mbah Kendil ditunggu dengan orang-orang yang membutuhkan beliau di sini, sehingga untuk video kali ini kami cukupi sekian. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ngaminangge. Amin ya robbal alamin.